Saya sebelumnya minta maaf kepada pemirsa di rumah. Kalaupun bahasa saya ini kaku atau kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena saya ini di dalam keseharian saya memang ngajar percakapan itu bahasa Madura dari mulai kecil sampai sekarang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fabillahi hawli wa tisabi wa quwwati wa ma liya illa satruhu tajalli la fa ya rabbi anta Allahu hasbi wa quwwati alaika i'timadi dhari'an wa tawakkila. Sebelumnya mulai para santri, pada santriwan, pada santriwati malam Jumatan mereka ampun kita wani ampun je mangke mereka pengajian Aswafirul Jannah, gabungan yang karena produk pesantren sebagai tangki. Alhamdulillah makin eksis boleh, ajaran boleh. Waktu oleh kawan ingin malam Jumat dari mulai pukul 8:30 sampai ngikutin mungkin setengah jam atau betul berapa jam. Ini kamu ngikutin apa ketat ento silakan dadi mata pelajarna saya sungguh waki dan satu jenis sate ya sebut ketat mamiaran kelima. Namun makin pada hal saya datang anyar ke Aswafirul Jannah itu ternyata sampuna banyak family ngikutin pengajian Tenggula, orang-orang luar ngikutin pengajian Tenggula setiap ba'da isya ampakan 9 sebab ba'da isya. Mungkin ternyata banyak teman-teman saya di luar nyokon bahasa Indonesia. Kami tidak mengerti Pak Kiai. Memang Tenggula sebiasa morok tak Madura melolo. Maka Tenggula menjawab kepada orang saya minta cak bahasa Indonesia. Tenggula tetap siap. Kan kayak mada depan, kan tak lima bisa, kita boleh nyangkup, nyampor laos. Dan boleh, insya Allah semangat dan boleh mungkin alabian sosan yang tapi pemirsa. Apa? Dan boleh harus mulabeng makin tangkuin nasul ilmi. Tapi nak kena bersama tu jelas ngaji ya. Tapi anak-anak saya luar produk. Baik itu tergolong alumni atau teman-teman majelis. Karena sampai oning boleh menikah oleh ahli majelis. Andi anda pakai Malang, andi anda pakai Sorgoja, andi anda pakai Madura, andi bahkan banyak tantretan famili sebagai kota besar di Jakarta. Itu ini agak agung. Pengajian Tenggula. Maka
kena hal dan sesuatu macet kento menikah pandemi menikah. Nah, makin kento naki kita gula soro terozaki lebet keseneng cek sekna pada YouTube. Dan gula tak oning ka masalah menikah tapi dan gula pasal ada ka nakala kento ada bisa yakinin. Maka alhamdulillah menikah beberapa hari pun mare nayangaki mare nampilaki sekonik banyak ampun lah orang banyak mana bisa ditayangkan dan diterima di sebagian orang cekan-cekan saya dengan Papua, pada Malaysia, pada Surabaya, pada Jita, pada Norokia, tapi iman kan itu momen iman, tapi itu terus laki. Tapi ia memaki mau tepak malam Jumat atau malam Selasa panjenengan ngikutin di setengah sama istiwa malam Jumat setengah sama ya semakin yang mulai anak dan pula makin coba berusaha dan berupaya bisa menyampaikan ke panjenengan saja kelaban bahasa Indonesia teka gaduh-gaduh artinya bisa tak bisa kalau jawab. Maka yang mulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'uth li tatmim makarim al-akhlaq wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi sabil rabbihim al-khallaq adada ma harrakathu ar-riyah min al-ashjar wal-aghsad wal-thimar wal-awraq. Para hadirin hadirat sekalian hafizakumullah, santriwan santriwati, para pemirsa di rumah, alhamdulillah, dan saya pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengajak saudara-saudara untuk memanjatkan puji syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal. Khususnya kita bisa nyambung bergabung di dalam pengajian ini, dan kali ini saya menyajikan kitab yang disebut Mameran Kelima. Mameran Kelima itu risalah, kitab kecil yang digarap atau ditulis oleh saya sendiri semenjak saya merintis pondok pesantren. Ada yang fik itu namanya Kecopung Kasihan, ada yang akhlak Mameran Kelima, ada yang tauhid namanya Haji Merut. Memang dirancang dengan bahasa Madura, ditulis dengan bahasa Madura. Tujuan saya untuk cepat-cepat nyampe kepada anak-anak yang mengaji. Ya, kalau ada di pondok sampai puluhan tahun, tapi kalau 2 tahun. Sementara kitab-kitab yang perlu disajikan masih jauh. Anak-anak cepat pulang, nanti dengan tangan hampa tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya menciptakan, saya berkarya dengan bahasa Madura, akhlak dan fikih tauhid, itu saja saya sajikan sama anak-anak. Alhamdulillah berjalan dengan baik, baik untuk santriwan atau santriwati. Jadi sistemnya sama dengan yang dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang luar seperti Turki. Turki tidak ada bahasa Arab di situ, kitabnya bahasa Turki semua. Jadi langsung
langsung kepada pendengar. Tidak pakai belajar bahasa Arabnya dulu, ribet kan? Maka langsung dengan bahasa Turki. Demikian pula di sini sekarang saya bikin bahasa Madura. Bukan kehabisan kita, tidak. Kita banyak yang perlu dipelajari. Namun bahasa Madura langsung kepada anak-anak tanpa mikir lafalnya. Segini, ini Mameran Delima. Alhamdulillah, dalam bulan ini memang saya terjemahkan kitab Mameran Delima ini. Jadi kitab berbahasa Indonesia, diterjemah bahasa Indonesia. Masih di dalam perjalanan. Maka dirubah namanya, karena sekarang versi Indonesia dirubah namanya jadi Risalah Batu Merah Delima, tuntunan akhlak mulia di dalam agama. Ini namanya kitab. Karya saya sendiri, Al-Faqir. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin dan pemirsa, mari kita mulai mengartikan kitab ini, risalah ini. Tadi saya sudah baca khutbahnya. Ini khutbah dan sudah ada maknanya di sini. Kenapa dimulai dengan khutbah? Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Ini cara yang pertama mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini dimulai dengan Basmalah, Hamdalah, Salam salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ikut aturan dari ulama. Berangkat dari hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, salam itu kurang barokahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna khutbah tersebut saya memberi makna salinan bahasa dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Wasi'il Altaf yang luas kasih sayangnya, Wal Arzaq demikian pula luas rezekinya. Coba kalau kita memikir betapa luas rezeki Allah. Siapa yang tidak tersentuh rezeki Allah? Dari mulai manusia sampai binatang-binatang besar kecil itu tersentuh oleh rezeki, kontribusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Salat salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sebelumnya minta maaf kepada pemirsa di rumah. Kalaupun bahasa saya ini kaku atau kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena saya ini di dalam keseharian saya memang ngajar percakapan itu bahasa Madura dari mulai kecil sampai sekarang. Jadi saya terpaksa sekali harus bisa. Biar ilmu yang ada di dada saya mungkin banyak atau sedikit nyampe kepada orang Islam. Kemudian saya bisa berharap mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya nggak bisa, mungkin saya nanti campur dengan bahasa Madura. Dan sekaligus saudara-saudara sekalian, ini pendidikan dan pengkaderan. Nanti di belakang saya ada anak saya, ada keponakan saya, ada famili saya. Mungkin sementara sekarang ini, kalau saya kebetulan undangan pada malam ini misalnya, nanti ada wakilnya, ada Kiai Syarif.
ada Hamid, kalau saya tidak ada Kiai Muntaqo, dan ada kiai-kiai yang lain yang mampu berbahasa Indonesia. Ini sekaligus pengkaderan. Sekarang ini sudah manusia sekarang tidak ada yang tidak tahu bahasa Indonesia. Dan ini wajar. Kenapa orang Indonesia tidak tahu bahasa Indonesia? Kalau orang Inggris tidak tahu bahasa Indonesia kan wajar tidak tahu. Tapi orang Indonesia tidak tahu bahasa Indonesia, itu namanya tidak wajar. Kita harus tahu bahasa Indonesia. Nah itu perlunya berbahasa. Ini potensi semua anak-anak sini bisa. Cuman sayangnya tidak mengadakan percakapan tiap hari. Anak-anak sekarang sudah tahu semua bahasa Indonesia. Anak-anak kecil sekarang pegang HP semua sekarang. Tahu semua bahasa Indonesia. Jadi tidak asing lagi sama anak-anak. Maka dari itulah orang tua seperti saya ini, saya terpaksa harus bisa menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Walaupun bahasanya genging. Tidak perlu bahasa yang tinggi-tinggi, tidak perlu. Tapi bahasa Indonesia yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Betul, Drat? Iya. Rahmat salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Ta'ala litatmimi makarimil akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Wa ala alihi, dan semoga tercurahkan kepada alun Nabi, warga Nabi Muhammad. Paling tidak ada tafsir, ada makna alun Nabi, semua orang mukmin, siapa saja, bukan khusus habaib. Wa ala ali kullu mukmin. Jadi kalau ada orang yang melecehkan orang mukmin yang lain, itu berarti melecehkan alun Nabi. Washabi, dan sahabat Nabi, orang yang pernah kumpul Nabi Muhammad dalam keadaan beragama Islam, percaya pada Nabi Muhammad, laki, perempuan, tua, muda, itu sahabat. Siapa sahabat dan al-mujahidin fi sabil rabbihim al-khalaq. Semuanya pada berjuang, semuanya berjuang untuk menegakkan jalan Allah al-khalaq, Sang Maha Pencipta. Salat salam itu bukan hanya satu kali, Pak. Tapi salat salam sebanyak-banyaknya, ada dama harakat hurriyah minal asjar wal awsar wal thimar wal awraq, 9 atau sebanyak apa? Pepohonan dan ranting-ranting pepohonan dan buah-buahan dan daun-daunan yang digerakkan, digoyangkan oleh angin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Setelah kita memulai kitab ini, Risalah Batu Merah Delima, tuntunan akhlak mulia di dalam agama. Cocok? Hah? Cocok? Hah? Mari kita kaji, ya. Kitab ini berangkat dari takwa. Masalahnya akhlak yang mau dibaca, yang mau dipaparkan, yang mau dijelaskan masalah akhlak. Tapi sekarang bukan langsung akhlak, tapi saya membahas di awal risalah ini dengan takwa, yang mana takwa itu tujuan daripada kehidupan, inti daripada takwa. Takwa tapi tidak ada akhlaknya, mungkin ditolak. Jadi sekarang berangkat dari takwa. Takwa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perintah dari bapak ibu, bukan diperintahkan oleh masyarakat harus takwa, bukan diperintah oleh fujuk, tidak. Tapi takwa itu instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita orang manusia hidup harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, atau takutlah kalian kepada Allah sebenar-benar, sesungguh-sungguh takwa kepada Allah. Dan janganlah kalian mati melainkan kalian di dalam keadaan Islam. Ini perintah dari Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi takwa ini bukan didorong masyarakat, bukan didorong orang tua, bukan, itu perantara saja. Tapi instruksi ini dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menerima ajaran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takwa? Harus lillahi ta'ala. Tidak ada nilai takwa itu kalau tidak lillahi ta'ala. Kemudian Allah menyuruh kita bertakwa, sekaligus Allah memberi gambaran imbalan. Artinya berjanji kepada orang yang bertakwa ada imbalan, ada pahala. Bagaimana kalau kita takwa? Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi solusi, jalan keluar dari segala kesulitan dunia akhirat. Solusinya takwa, Pak. Kalau bertakwa kepada Allah, sampean dapat jalan keluar. Kalau sampean tidak takwa kepada Allah Ta'ala, sulit apapun dunia di akhirat, sampean tidak bisa mendapatkan solusi, tidak mendapatkan jalan keluar. Jalan keluar hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Imbalan dari Allah Ta'ala, orang yang bertakwa tidak repot cari dunia, cari rezeki tidak repot. Rezeki yang murni, yang resmi tidak repot. Ada orang-orang yang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala mudah, tapi itu menyulitkan, mencelakakan. Seperti orang yang mendapatkan rezeki dari nolong, dari mencuri, itu kesulitan sebetulnya. Cuman orangnya tidak sadar. Tapi orang bertakwa, lihat kalian semua, para kiai, para habaib, kayaknya sudah tidak begitu banyak cara untuk mencarikan rezeki. Rezeki datang sendiri. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang tidak merasa, kadang-kadang tidak sangka-sangka datangnya rezeki. Tahu-tahu datang rezeki. Ini orang bertakwa pada umumnya. Dan rezekinya rezeki yang resmi. Dan rezeki bukan hanya untuk makan saja, bukan untuk baju saja. Rezeki itu termasuk rezeki ilmu. Datang kepada seorang yang bertakwa. Kalau tidak takwa, fa'inna la yuhda li'asi. Namanya al-ilmu nurullahi wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Harus bertakwa. Jadi takwa itu cita-cita kita bersama hidup di dunia ini, acara inti di dunia. Kalau kita tidak bertakwa di dunia ini, berarti gagal hidup. Allah Ta'ala, Allah berfirman, santriwan santriwati,
keluarga dan family. Marilah kita jangan malu-malu, harus kita pandai menyampaikan. Jadi berbahasa yang baik, belajar bahasa itu jembatan kita untuk menyampaikan. Jangan dikira orang itu harus kalau murok, kalau ngajar cuma bahasa Madura. Itu untuk orang sekitarnya saja. Tapi kalau berbahasa Indonesia, semua orang yang mau mendengarkan itu memanfaatkan taklim itu. Jadi ini jembatan. Sama pahalanya dengan belajar nahwu. Belajar dunia. Belajar dunia itu jembatan untuk nahwu awalan ayyu'lama. Apa? Ayyu'lama wasunnatu dzaki wasunnah. Wasunnah. Idil kalam oleh dunahu la yufhama kayafhamu ma'ani al-Qur'ani. Orang belajar nahwu dan shorof untuk mengerti Al-Quran, wa sunnati daqiqatil ma'ani, dan sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul. Itu tujuannya. Kalau tidak ada tujuan mengerti Al-Quran, tidak ada tujuan untuk mengerti hadis Rasul, nahwu tidak ada pahalanya. Sama dengan munjid. Munjid itu kalangan orang Katolik. Jadi berbahasa Indonesia, kalau diniatkan dengan baik untuk menyampaikan dakwah kepada orang yang menerima dari kalangan masyarakat, dari semua elemen masyarakat, semua yang mengerti bahasa itu harus bahasa Indonesia. Bahkan di hadis saya pernah melihat Rasulullah menyuruh salah satu sahabat untuk belajar bahasa orang Yahudi, berarti bahasa Inggris. Ta'allamu lughatal yahud kay ta'manu min makrihim atau kama qala Rasul. Kalian sahabat, belajarlah ilmu, belajarlah bahasa-bahasanya mereka, biar kalian semua aman dari tipu daya mereka. Itu hadis. Jadi belajar bahasa penting. Nah, sekarang saya katakan tadi, sekaligus dijadikan majelis ini dijadikan pengkaderan. Harus anak-anak tengkina, rara tengkina muncul sekarang untuk bisa menyampaikan dengan bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa nasional, bahasa Indo. Qala Allah Ta'ala wal 'aqibatu lil muttaqin. Kalau kita bertakwa ada pahala, ada ongkos, ada upah dari Allah Ta'ala. Upah yang mengembirakan itu diberikan kepada orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang ini bahasa Maduranya, kalau banyak takwa oleh orang mukmin banyak kemuliaan. Artinya apabila kita bertakwa kepada Allah, mendapatkan nilai di hadapan Allah, nilai tinggi, nilainya takwa. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mendapatkan nilai mulia di hadapan Allah, orang yang paling takwa. Para hadirin santriwan santriwati hafizakumullah dan pemirsa di rumah yang saya hormati, takwa tujuan daripada kehidupan. Perlu kita sadar bahwa takwa tidak akan pernah diraih oleh seseorang kecuali harus dengan ilmu. Mau melakukan takwa bagaimana kalau tidak punya ilmu? Jadi harus punya ilmu. Maka saya sekarang mengalihkan perhatian dari takwa langsung tindak lanjut di takwa. Di kitab ini apa yang perlu dibahas? Ilmu. Maka dari itulah mencari ilmu, menuntut ilmu wajib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Artinya tidak ada ceritanya takwa kalau kalian semua tidak mempunyai ilmu. Karena
ibadah itu, takwa itu ada tata caranya, saudara-saudara. Ada tata caranya. Bukan sembarangan. Sholat bukan sembarangan. Itu ada tata cara, ada akhlaknya, ada adabnya. Kalau sholat bagaimana? Bacaannya harus benar. Dan hatinya bagaimana? Harus khusyuk, harus tawadhu, harus tidak takabur. Itu semua ada di ilmu. Kalau kita tidak memperhatikan ilmu, maka terancam kita tidak benar melakukan takwa. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa ilmu ada segala-galanya. Ilmu adalah segala-galanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu, artinya diwajibkan kepada semua orang Islam, baik yang laki maupun yang perempuan. Wa fi riwayatin wa fi muslimah. Wa fi riwayatin wa muslimah. Bukan hanya laki-laki, perempuan wajib mencari ilmu. Jangan kamu bilang kalau perempuan tidak wajib cari ilmu. Nah, wajib. Bahkan kalau suaminya tidak mau memberi tahu tentang hukum-hukum syara, misalnya hukum haid, perempuan tidak tahu hukumnya haid, minta suami, bagaimana nih suami ini terjadi pada saya sekian. Oh, tidak tahu saya, udah jangan pikir sendiri misalnya. Saya tidak bisa pikir sendiri, tidak bisa. Ya sudah, diam. Misalnya oleh suami begitu. Itu wajib perempuan walaupun tanpa izin dari suami harus cari orang yang memberitahu tentang ilmu haid itu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini ilmu agama kita wajib, ya. Ilmu agama wajib faridatun ala kulli muslim. Jadi kalau bukan ilmu agama itu diperbolehkan menuntut atau mencari ilmu yang di luar agama. Misalnya ilmu umum, ilmu bahasa, ilmu tulis, ilmu matematika. Diperbolehkan, yajuz. Bukan wajib. Bukan wajib. Dan bedanya. Kalau ilmu agama seperti ini, kalian semua santri harus mempunyai tata krama di dalam mencari ilmu. Akan sebut saya nanti. Nah, bagaimana? Tata kramanya harus mempunyai niat baik, ridho lillahi ta'ala. Mencari ilmu untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu agama. Tapi kalau ilmu umum boleh dicari dan tidak harus mempunyai niat baik. Bagaimana? Duniawiyah. Saya belajar matematika biar cerdas. Saya bilang cerdas, saya banyak uang. Saya mau kerja, saya jadi Pak Camat, saya jadi bupati, saya jadi DPR, saya jadi pengajar misalnya. Itu kan perut. Tidak apa-apa itu. Kenapa? Ilmunya ilmu duniawi. Diperbolehkan belajar dan niatnya walaupun tidak lillahi ta'ala, tidak apa-apa. Namun, diingat. Pengetahuan umum apabila diniatkan untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Saya belajar bahasa biar saya bisa menyampaikan sama orang, diterima oleh semua kalangan masyarakat, berjalan dakwah, itu dapat pahala dari ilmu duniawi. Sama dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Belajar kebangsaan, belajar sejarah negara, itu memang diperbolehkan, tidak wajib. Kalau kalian semua mempelajari, niatnya niat baik, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ini ilmu agama. Jadi kalau kalian melakukan sholat, harus kalian tahu sholat, bagaimana caranya sholat yang sah, dan bagaimana melakukan sholat yang diterima. Lain hal itu, sah yang diterima lain. Memakan sesuatu yang haram, sholatnya benar sah, tapi tidak diterima. Hal lain, diterima dan sah lain. Bukan kalau sah sudah diterima, tidak. Ada sholatnya orang sah, tapi tidak diterima.
harus belajar bagaimana untuk diterima salat kita. Kayak RT itu, RT, hah? Makan ngomong bongkol ini ada. Ya. Jadi Tengkina, memang Tengkina dikenal pondok pesantren yang sampai sekarang masih kuno, ya. Sebagian masih belum ada pelajaran umum, tapi saya memberanikan diri, saya mengadakan pelajaran umum karena saya memandang keluar. Sekarang ini sudah saatnya orang memerlukan pengetahuan umum. Kalau tidak, orang itu tertinggal. Maka kalau tertinggal, maka terancam juga. Tidak tahu bahasa, nanti diambil sawahnya oleh orang lain, nggak bisa berbuat apa-apa. Harus tahu menulis, tahu pas. Jadi saya sadar akan itu semua, maka saya mengadakan ilmu pengetahuan umum, memberi kesempatan sama anak-anak. Nah, jadi saya sekarang berbahasa ini bukan berangkat dari pernah sekolah, tidak. Memang orang sini dari dulu tidak bercakap dengan bahasa Madura, terus ngaji terus, sehingga ilmu-ilmu pengetahuan umum sangat minim sekali. Bahkan ada mbah saya namanya Ki Abdul Rashid, itu dulu biasanya kiai itu kalau sore-sore biasanya nongkrong di pintu musolanya Mbak Kiai Wahid. Kebetulan ada tamu waktu itu datang ke rumahnya Kiai Wahid, menanyakan Kiai Wahid sama Kiai Abdul Rashid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kiai Wahid ada. Dijawab oleh Kiai Abdul Rashid, badah. Itu kan minim namanya. Jadi alhamdulillah sekarang saya tidak bilang badah, bisa berbahasa, namun kaku, namun lambat mungkin. Tapi saya berusaha dan berupaya untuk nyentuh hati saudara-saudara yang mendengar bahasa saya ini. Amin. Ini permohonan dari saya. Amin. Allahumma amin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Penting ilmu. Dengan ilmu tentunya kita takwa itu tadi yang dibahas, takwa itu dihiasi dengan ilmu, maka otomatis dihiasi dengan akhlak. Ada tata cara. Ingat, kita semua manusia tidak hidup sendirian, jelas. Tidak hidup sendirian. Jadi saya sekarang hidup di tengah-tengah orang sekeliling kita. Ada orang tua, ada guru, ada santri, ada tetangga, ada famili. Itu membutuhkan akhlak. Kalau tidak berakhlak, nanti masalah dengan orang lain. Kita tidak hidup sendiri. Kita hidup di sekeliling orang banyak. Bahkan seandainya orang itu tidak ada, kita harus berakhlak. Kita tidak hidup sendiri, kita punya Tuhan yang selalu memantau kita. Ini akhlak. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Itu ajaran dari Allah melalui Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya dan hadisnya. Sekaligus Nabi Muhammad itu dijadikan sentral di masyarakat untuk menyampaikan akhlak baik. Aturan semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Akhlak penting. Jadi bagaimana akhlak terhadap Allah? Harus kita berakhlak kepada Allah.
harus iman kepada Allah dengan akidah yang sah. Jadi kalau iman kepada Allah tanpa akidah berarti tidak berakhlak. Dikira Allah lemah, dikira Allah bodoh, dikira Allah pelit misalnya. Harus ada tata cara dan tata krama dan akhlak menghadapi Allah. Kita harus khusyuk, kita harus tawadhu. Apalagi kita lagi sholat, kita tidak sendirian. Terus sekarang menghadapi guru bagaimana? Guru harus dihormati. Bagaimana gurunya sekarang menghadapi santri, bergabung sama santri, harus belas kasihan, sabar dan membimbing dan mengayom. Ini akhlak daripada guru. Bagaimana kalian di hadapan orang tua? Bagaimana kalian di hadapan tetangga? Bagaimana kalian di hadapan orang-orang Islam yang bersahabat, yang tidak bersahabat? Itu semua manusia di sekeliling kita. Kita harus berakhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ada setengah jam nih. Hah? Ada setengah jam Ustaz baca. Hah? Ada cukup, saya tetap saya cukup. Ayo, ini ada motivasi dari syair. Maksudnya motivasi itu pendorong kepada kita semua biar kita senang mencari ilmu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah kamu, jangan jadi pemalas. Hasan harus belajar. Sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi orang yang punya ilmu. Jadi kalau orang mempunyai ilmu itu jadi hiasan bagi orang. Orang sedang, orang menghormati. Kenapa? Karena punya ilmu. Sekalipun orang itu anaknya orang bambu, kalau punya ilmu sudah ada hiasannya, orang menghormati semua. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Dan ilmu itu keutamaan dan titel. Likullil mahamidi, titel untuk semua kebaikan dan yang pujaan. Ya. Jadi ilmu satu-satunya perhiasan yang bisa mengangkat martabat seseorang. Wa qul mustafidan kulla yawmin ziyadatan. Jadilah kamu orang yang pandai-pandai, yang tidak henti-hentinya mencari faidah ilmu setiap hari, mencari ziyadatan, tambahan. Kemarin tahu furudul wudu, hari ini harus tahu furudul wudu. Kemarin tahu alamat rapak, besok harus tahu mawani asar. Jangan nganggur di pondok pesantren. Wasbah minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dan berusaha berlaga atau mengarungi lautan faidah. Kalian semua di pondok pesantren bukan di pasar, bukan tempat istirahat, bukan hotel di sini. Saya bikin pondok, kalian semua tidak usah bayar. Kalian semua tidak bayar sewa hotel, tidak. Jadi kalian jangan tidur di sini, harus berusaha mencari ilmu. Tiap hari ada tambahan. Di sini bukan sarkondang. Sarkondang cuma mainan pok sapok pinggir jalan. Di sini bukan kol pajung, bukan koroja.
Di sini disiapkan bumi dan bangunannya untuk anak-anak yang belajar ilmu. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Belajarlah kamu. Sesungguhnya ilmu itu paling utamanya orang yang menunjukkan jalan ilal birri, kepada kebaikan, wattaqwa dan takwa, wa adal qasidi. Dan ilmu itu yang paling adil untuk membimbing. Nah, jadi kalau orang itu tanpa orang tua, tanpa paman, tanpa guru, kalau sudah punya ilmu, ilmunya yang dijalin, yang jadi penunjuk jalan, selalu bagus, selalu baik dunia akhirat. Wal alamul hadi ila sananil huda. Ilmu adalah ilmu alam. Itu ilmu apa? Ilmu adalah bendera yang menunjukkan. Jadi kalau tanpa bendera mungkin orang bisa bingung, tapi kalau ada benderanya orang nggak bingung. Manusia kalau tanpa ilmu bingung perjalanannya hidup. Tapi kalau dengan ilmu itu ada petunjuk yang selalu membimbing kepada orang itu. Ya, itu ila sanal huda. Terhadap jalan-jalannya hidayat. Wal ismu yunji min jami'i syada'idi. Ilmu adalah benteng yang menyelamatkan manusia dari segala musibah dan segala yang dianggap kecelakaan. Insya Allah dunia tidak ditempelin orang. Insya Allah tidak akan jadi orang yang buron. Insya Allah di dunia tidak akan ada belas dendam. Itu berkat ilmu. Di akhirat jelas pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bermasalah itu kadang-kadang ilmunya tidak digunakan atau tidak mempunyai ilmu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidi. Ketahuilah bahwa seorang alim, orang yang punya pengertian, satu orang saja, satu orang mempunyai pengertian dan lagi warok, itu asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidi. Lebih sulit bagi setan yang mau menggoda, lebih sulit daripada 1000 orang yang beribadah dari orang bodoh. Ada orang bodoh 1000 orang beribadah kepada Allah. 1000 orang alim satu tidak beribadah, santai. Itu bagi setan lebih sulit menggoda orang 1000 yang bodoh itu daripada menggoda orang alim. Ini ada cerita. Terus pengajian ini ditutup. Kita bahwasanya dulu ada ba'dul aulia. Sebagian orang aulia itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat setan waktu mau menggoda manusia. Ada orang itu penjelmaan setan itu. Orang setan menjelma sebagai manusia. Mau masuk ke masjid tapi seperti orang takut. Mau masuk tapi mundur lagi. Mau masuk mundur lagi. Masuk mundur lagi. Orang aulia itu tahu bahwa wahai iblis, ada apa dengan kamu sekarang ini? Iya Pak Kiai, saya ini mau menggoda orang. Itu ada orang sembahyang di mihrab di depan itu, tapi bodoh. Tapi saya ngeri, takut saya mau ke sana. Ada orang alim tidur di belakang itu. Jadi orang alim tidur itu ditakuti oleh setan. Apalagi tidak tidur. Orang bodoh walaupun di mihrab tempatnya sujud itu tidak segan-segan setan itu mau ke sana, mau menggoda orang bodoh itu. Nah, terus
Ba'dul Aulia itu orang wali itu perjanjian sama iblis. Oh, begitu ya kalau kamu menggoda manusia. Ya, lebih berat yang alim daripada yang bodoh, kata setan. Coba, kapan saya ketemu kamu lagi, iblis? Saya ingin tahu bagaimana kamu ini menggoda orang alim dan bagaimana menggoda orang bodoh. Besok Pak, besok jam 11 nanti ketemu di rumah seseorang. Terus ketemu jam 11 ketemu sama iblis itu menjelma sebagai manusia. Iblis, lihat Pak Kiai, ini sebentar lagi istiwa. Jam 12 ini istiwa. Saya akan goda orang yang ada di dalam rumah ini. Terus mengetuk pintu. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Orang itu tidak keluar-keluar, masih ada di tempatnya. Tahu-tahu orang itu keluar, cuma lambat keluar sambil teriak, siapa kamu di luar? Dijawab oleh orang itu, oleh iblis, saya Jibril. Langsung mengaku iblis itu malaikat Jibril. Alhamdulillah, katanya orang yang dari Amerika. Alhamdulillah, saya ketemu sama malaikat Jibril sekarang. Dibuka pintu, iblis menghilang. Iblis menghilang. Kiai tadi itu Ba'dul Aulia itu yang sembunyi di belakang pagar itu muncul. Ada apa Pak dengan Sambian? Saya tadi tidur. Saya tadi sholat sunnah. Ada orang mengetuk pintu dari luar, teriak-teriak, selamat siang, selamat siang. Saya tanyakan, siapa kamu? Saya malaikat Jibril. Saya gembira hati saya. Ini keuntungan saya, kemujuran saya. Saya keluar langsung mau menemui malaikat Jibril. Tapi setelah saya lihat buka pintu, Jibrilnya menghilang. Terus Ba'dul Aulia itu menanyakan kepada orang yang bodoh itu, orang rumah itu, tuan rumah itu, Pak tuan rumah, saya ini tamu ke sini mau sebab sampean ini dikenal orang yang tawadhu dan orang bertakwa. Saya mau menanyakan sesuatu pada Bapak. Bagaimana jawabnya? Kalau seandainya ada orang menanyakan, Allah itu kuasa, apakah Allah juga kuasa memasukkan unta di dalam lubang jarum? Oh, tidak mungkin bisa. Lubang jarum kan kecil. Unta mau dimasukkan lubang jarum, tidak mungkin itu. Tidak bisa Allah. Itu diambil dari hatta yalijal jamal fi samil khiyar. Orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah masuk neraka sampai orang itu dari saking mustahilnya memasuk unta itu dalam logam. Tidak bisa Allah memasukkan unta besar, unta apa? Oh begitu jawabnya. Jawab tidak bisa, bilang begitu. Masuk lagi. Iblis muncul. Itu Pak Kiai, sesatnya orang bodoh. Gimana? Tidur, sembahyang bukan waktunya sholat. Waktu istiwa kan haram ya. Sholat sunnah waktu istiwa kan haram. Tapi orang bodoh tidak tahu itu haram, tidak tahu. Sholat waktu istiwa. Satu. Yang kedua, mempunyai anggapan bahwa malaikat Jibril itu turun ke bumi. Padahal malaikat Jibril setelah wafat Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril belum pernah
turun ke bumi karena misinya membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menganggap malaikat Jibril turun, itu bodoh. Salah itu. Kedua. Yang ketiga, masalah akidah. Menganggap Allah taala lemah, tidak bisa memasukkan unta dalam lubang jarum. 3 kesalahan. Mari ketemu lagi besok hari jam 11, mau ke rumahnya Pak Kiai, rumahnya Ustaz. Terus iblis dan orang Ba'dul Aulia itu bertemu di rumahnya Pak Kiai karena pondok pesantren. Terus mengetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab, tidak dijawab sama Pak Kiai. Terus itu mengetuk pintu. Assalamualaikum, akhirnya dijawab. Waalaikumsalam. Siapa? Sampean siapa? Orang yang di luar siapa? Saya Jibril. Kiai itu tahu bahwa mereka Jibril tidak ada. Ini pasti iblis. Jadi kalau ngaku-ngaku Jibril, ini pasti iblis. Bukan Jibril nih, tidak ada Jibril ke bumi sekarang. Sebab Nabi Muhammad sudah wafat. Tugasnya mereka Jibril cuma menyampaikan wahyu, langsung ambil tongkat. Tongkat keluar, langsung ditendang pintunya, iblis menghilang. Menghilang. Ba'dul Aulia yang ngintip dari belakang pagar maju. Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Kiai? Ini saya diganggu oleh iblis. Saya tahu iblis. Saya bawa tongkat ini, bawa pentungan ini saya tangkap proyek. Mau pesan Pak. Biar orang gini ya. Mau pesan Pak. Lari iblis. Tidak ada iblis. Tidak ada Jibril turun sekarang. Misinya sudah habis. Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi itu iblis. Ikhsa ya la'in. Ayo menyingkirkan kamu iblis. Jangan pernah dekat ke rumah ini lagi. Dan orang itu baru lihat, saya ada keperluan Pak Kiai. Keperluan saya bertamu kepada Pak Kiai, mau menanyakan jawab. Kalau ada orang, apakah berkata begini, apakah Allah itu kuasa mampu untuk memasukkan unta yang besar di lubang jarum? Pasti bisa. Allah itu kudratnya mutlak Pak, kuasa mutlak. Bukan kuasa-kuasa seperti manusia. Allah itu kuasa untuk melebarkan lubang jarum dan kuasa untuk mengecilkan unta. Habis perkara. Jawab. Pak Kiai katanya, Pak Kiai tidak langsung keluar tadi. Repot apa Pak Kiai? Saya tidur Pak. Tidur sekarang ini kan waktunya Qailula. Qailula itu tidur di siang hari sebentar, di sebelum zuhur. Qailula. Ini perintah Rasul Pak. Rasul pernah bersabda, "Qilu fa inna syayatin la taqil." Ayo umatku, biasakan tidur sebentar sebelum zuhur. Karena itu menghilafi, tidak sama dengan setan. Setan itu tidak biasa tidur siang hari. Jadi setan itu siang hari itu terus menjelajah belakang buana untuk menggoda manusia. Tapi orang Islam kata Rasulullah beri istirahat di siang walaupun 1 menit. Jadi ya sudah Pak, masuk lagi Pak Kiai itu ke rumahnya. Datang itu Pak Kiai, orang yang alim walaupun tidur dapat pahala. Jawab pertanyaan akidah dijawab dengan baik. Dan beliau tahu bahwa iblis itu, mereka Jibril itu tidak pernah datang ke bumi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka orang alim dan orang bodoh itu lain. Di Al-Quran sudah disebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang alim dan orang bodoh. Jadi kita cari ilmu harus diperhatikan, betul-betul mencari ilmu. Ya, masalah pemberian dari Allah ada yang banyak, ada yang sedikit, tidak masalah. Yang penting kita harus tahu ilmu agama, biar agama kita dilakukan dengan ilmu. Dilakukan dengan ilmu berarti dilakukan dengan akhlak. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya, kepada pemirsa di rumah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tetap ada faedahnya, tetap jadi ilmu yang manfaat, walaupun bahasanya kampungan, walaupun bahasanya biasa-biasa saja. Tapi saya kira bahasa yang sederhana seperti ini bisa ditangkap, bisa direspon, bisa didengarkan oleh orang menengah ke bawah. Tidak perlu bahasa-bahasa yang tinggi.